Gagasan beliau tentang neosofisme itu banyak mengarah ke sini. Syariat ya penting, hakikat juga penting, jangan dilupakan. Lahiriah penting, batin ya penting. Betul. Lahir saja tanpa batin, omong kosong. Batin saja tanpa lahir, tidak ada buktinya. Kayak kalian jatuh cinta. Cinta saja, tidak ada apelnya, tidak ada I love you-nya, tidak ada WA-nannya, tidak ada apanya, ya buat apa? Nembak tidak berani, pokoknya saya cinta titik, Pak. Ya buat apa? Tidak ada lahiriahnya batin, dong. Baik, bismillah, malam hari ini kita ketemu beliau Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Ada yang membacanya Ad-Dahlawi. Kalau di barat lebih banyak disebut Dehlawi. Ayo, saya tidak tahu teman-teman suka mana, Dihlawi, Dahlawi, apa Dehlawi. Ini apa, nisbah kalau dalam namanya disebut Dihlawi karena beliau berasal dari Delhi, India. Nama, tata nama Arab itu kan unik ya. Jadi ada kunyah. Kunyah itu kalau Abu Bakar, terus Ummu Salamah, ini kunyah namanya. Misalnya ya, Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, biasanya begitu. Abu Hamid ini namanya kunyah. Muhammad itu isim, nama aslinya Muhammad. Terus bin Muhammad. Bin Muhammad ini namanya nasab. Anaknya Pak Muhammad, nama aslinya Muhammad. Dipanggil Abu Hamid karena mungkin anaknya namanya Hamid, Bapak Hamid. Nah, itu disebut Abu Hamid, ini namanya kunyah. Kemudian Al-Ghazali, ini Al-Ghazali ini namanya lakob. Lakob itu panggilan, mungkin karena ada yang menyebut Al-Ghazali itu karena suka menenun, memintal benang pekerjaan keluarganya, nanti disebut Ghazal. Mungkin kalau Ustadz mungkin di belakangnya di Al-Ustadz, Al-Fakir, itu mungkin bagian dari lakob panggilannya. Kemudian At-Tusi itu nisbahnya. Di At-Tusi itu karena beliau berasal dari Tus, Iran sekarang. Oke. Nah, kalian perhatikan tata namamu sendiri ya. Kamu ada apa saja di namamu? Paling tidak kalian mungkin punya isim, punya nasab tentu saja. Terus lakob kalau punya panggilan boleh, si jago, si hebat, si di lakob namanya. Si mahasiswa, kutu buku, si ini di lakob. Terus nisbah. Nah, nisbah itu kalau Jogja bisa Al-Jogjawi. Kalau Sleman ya As-Silmani. Kalau ya yang susah saya itu tinggalnya di Dusun Setan, tulisannya kan S-E-T-A-N itu. Wah, itu susah itu kalau di ya. Baik. Nah, beliau ini Syah ya. Syah ini bukan Syekh ya, ini bahasa Parsi, di budaya India juga Syah. Dulu ada Syah Iran, ini Syah namanya. Orang yang dimuliakan, dihormati. Waliullah nama beliau. Harusnya itu ada binnya. Binnya Abdurrahim. Jadi karena beliau putranya Syah
Abdurrahim, ayah beliau ini ulama besar. Kemudian Ad-Dihlawi karena asalnya dari Delhi. Nanti ada Al-Umari karena beliau ini nasabnya lanjut sampai Umar bin Khattab dari sisi bapak beliau. Baik, beliau kelahiran 1703 awal ya, abad 18. Kemudian meninggalnya 1762. Ya karena dari keluarga ulama besar, punya sekolah sendiri namanya Madrasah Rohimiyah. Karena tadi ayah beliau namanya Syekh Abdurrahim. Jadi ada pusat pendidikan, kalau di kita mungkin pesantren yang terkenal sekali, namanya Madrasah Rohimiyah. Hafal Quran sejak usia 7 tahun. Kemudian ada yang bilang beliau ini saking pinternya sudah ngajar bahkan sebelum balik. Bisa dibayangkan ya, kalian sebelum balik masih layangan, masih itu dia sudah ngajar beliau. Karya-karyanya banyak, ada 50-an karya besar. Yang kalau bahasa saya, meletiknya beliau, titik baliknya beliau itu saat beliau 2 tahun belajar di Makkah dan Madinah. Itu di situ beliau banyak menggali keilmuan dari para tokoh besar, para ulama. 2 tahun belajar di sana, dan nanti beliau menulis di salah satu kitab beliau bagaimana beliau banyak sekali mengalami mimpi-mimpi pencerahan-pencerahan. Beliau cerita berkali-kali ditemui oleh Rasulullah. Bahkan ada kisah beliau cerita ditemui oleh cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain, yang mereka berdua ini menitipkan pena pada beliau. Yang ini nanti mengawali kesadaran beliau untuk berjuang melalui jalur ilmu. Baik, sekarang kita tengok gagasan-gagasan beliau ya, khususnya nanti kita mengerucut ke aspek tasawuf. Beliau jauh sebelum tokoh kita minggu lalu, Fazlur Rahman. Tapi yang beliau praktekkan persis seperti yang diidealkan oleh Fazlur Rahman. Teman-teman nanti bolehlah, sekarang beberapa buku beliau bisa dicarilah di online, PDF-nya juga ada. Yang paling terkenal Hujjatullahil Balighoh. Hujjatullah al-Balighoh ini kitab, ada yang bilang ini kitab hikmah tasyri', hikmahnya syariat. Kalau ada yang mau, saya ada versi bahasa Inggris dan bahasa Arabnya. Jangan tanya bahasa Indonesianya. Saya tidak punya. Oke, kita tengok sekarang beliau ya. Saya awali dari sini. Latar belakang yang melahirkan sosok sebesar Syekh Ad-Dihlawi ini. Ini konteks kesejarahan beliau. Secara politik, beliau lahir di era di India tentu saja ketika dinasti Mughal mulai melemah, khususnya pasca wafatnya Aurangzeb, Sultan Mughal yang meninggal 1707 Masehi. Jadi Mughal ini salah satu kekaisaran, kekhalifahan mungkin ya, Islam yang masih berdiri di abad 18. Jadi ada 3 dinasti di dunia Islam terakhir, yaitu Mughal di India, Safawiyah di Iran, kemudian Utsmaniyah di Turki. Ini 3 kekhalifahan besar terakhir.
yang masih ada di sekitar abad 18. Tapi setelah itu deklinasi, turun, habis. Nah, beliau lahir di era itu. Era ketika dinasti Mughal mulai melemah. Coba dicek ya, melemahnya karena apa? Nanti coba dikaitkan dengan kondisi kita, nyambung apa enggak ya situasinya. Secara internal melemah karena banyak konflik di dalam, masyarakatnya tidak rukun, perang saudara, korupsi banyak, penguasanya lemah secara moral. Ini yang membuat dinasti mudah ambruk. Dari luar muncul tandingan yang kuat. Misalnya muncul kelompok Maratha. Ini kerajaan Hindu. Termasuk munculnya kelompok Sikh. Termasuk hadirnya Inggris dengan kolonialismenya. Jadi secara politik terus tambah turun. Secara sosial, rakyat tambah miskin, tambah tidak aman, tambah menderita. Nah, ini tambah ya. Mengalami pertumbuhan tapi kemiskinannya. Tambah maju kemiskinannya. Itu susah ya. Maju tapi jeleknya. Tambah miskin, tambah tidak aman, tambah menderita. Pajak tinggi, hukum tidak ditegakkan, sehingga terjadi banyak diskriminasi sosial. Kemudian antara kelas bangsawan dan rakyat, gaya hidupnya jomplang. Yang satu sangat kaya raya, hidup enak sekali, yang satu sangat susah. Ini jangan dikira gap ekonomi yang jauh itu sesuatu yang aman. Hati-hati kalau ramalannya Karl Marx, gap yang semakin lebar itu tinggal menunggu saatnya. Pada saatnya akan meledak kalau tidak diatasi. Kenapa sih kadang-kadang kalau ada kerusuhan-kerusuhan itu orang baik-baik kadang-kadang bisa jadi kok jadi sejahat itu, kok mau jarah, mau apa? Ya karena ada akumulasi rasa sakit yang ditahan lama. Begitu ada peluang, meledak. Nah itu kondisi sosial. Kondisi beragama juga begitu. Saat itu di India muncul banyak sekali torekot-torekot yang seperti digambarkan oleh Fazlur Rahman minggu lalu, yang kemudian mengarah ke kultus individu. Orang mengikuti torekot mengejar karomah-karomahnya, tidak dalam rangka menjalankan syariat. Kayak kalian seneng tasawuf kan, kepingin bisa jalan di atas air, pingin bisa terbang, pingin bisa baca isi hatinya orang, itu pikirannya ke situ. Jadi mencari keampuhan-keampuhannya, karomah-karomahnya. Padahal karomah itu kan kalau dalam tasawuf sebenarnya kan bonus. Tentu saja bonus itu kalau kita sudah beli pokoknya. Beli HP bonus casing kan gitu. Nah karomah itu bonusnya. Itu ternyata saat itu banyak orang yang ngincer casingnya tapi tidak HP-nya. Jadi dengan syariat males. Kalau disuruh sholat mungkin Allah sholat itu biasa Pak, yang lain juga sholat, pinginnya yang agak aneh. Jadi kalau sholat 5 waktu rasanya males-malesan, tidak ada rasanya. Tapi begitu disuruh bacalah wirid ini 1000 kali di malam hari, maka siapapun yang kamu lirik mesti nempel. Wah, kamu semangat sudah. Kamu tidak tidur mau sudah kalau ada itu ya. Nah itu gejala itu muncul di India saat itu. Jadi masyarakat menganggap target itu ya jadi wali, tidak perlu amal, tidak perlu ilmu. Nah
Ini kalian harus mulai mikir lagi ya, yang kemarin cita-citanya jadi wali. Jadi bukan tidak boleh, perhatikan syarat dan ketentuannya. Tidak sekedar karoma kehebatannya yang di luar nalar, bukan itu sebenarnya. Itu yang diprihatinkan oleh Syekh Dehlawi. Sementara para ulamanya terpecah-pecah, seolah-olah beda mazhab itu musuh, seolah-olah beda aliran itu lawan. Pandangannya buruk saja pada yang beda aliran, beda mazhab. Bersaing ingin saling menjatuhkan. Nih kondisi beragama saat itu. Nah, kondisi pendidikan mau lebih memprihatinkan. Saat itu umat Islam, kata Syekh Dehlawi, mode pendidikannya adalah mode taklid. Patuh saja, ikut saja. Mazhab fikih dominan. Terus muncul semboyan pintu ijtihad sudah ditutup. Orang tidak berani ijtihad. Beraninya cuma mensyarahi, menafsirkan pikiran ulama mazhab yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini yang disebut pendidikan mode taklid. Terus ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ini terus yang sering dibahas belakangan, ini kan ada dikotomi. Nanti yang belajar agama merasa tinggi bahwa apa orang ilmu umum itu cuma duniawi saja, tidak penting, kita loh akhirat. Yang ilmu umum juga gitu, lihat orang belajar ilmu agama, apa ilmu agama itu masuk ilmu sih. Ilmu itu ya kayak kita ini loh yang ilmiah. Agama itu cuma kepercayaan saja. Semoga tidak ada yang kayak gini hari ini. Jadi yang umum memandang rendah yang agama memandang sesat yang umum. Jadi masing-masing merasa superior. Itu kondisi umat hari ini. Dan banyak pendidikan yang lebih fokus hafalan. Pengembangan nalarnya mandek. Bahkan mungkin belajar filsafat yang harusnya pengembangan nalar isinya hafalan. Ini harus saya ingatkan ya ke teman-teman. Kadang-kadang mungkin untuk kepentingan gaya, kalian lebih suka menghafalkan pikirannya para filosof. Stoik lo begini, Socrates lo begini. Itu ya enggak apa-apa sih, bagus. Asal kalian paham tapi tetap kritis dan analitis. Tapi biasanya hafalan ini kamu pakai untuk pamer. Kalau ngobrol sama teman itu keluar stoiknya. Menurut Marcus Aurelius, kalau ngobrol itu keluarkan itunya. Jadi itu yang terjadi zaman itu ya India. Saya tidak tahu kalau sekarang. Jadi India abad 18. Coba perhatikan situasi itu ya. Saya tadi tak woco-woco itu kok yo hari ini masih relate. Jangan-jangan kita tidak berubah sejak abad 18. Secara politik isinya orang konflik, gegeran, korupsi banyak, penguasanya secara moral lemah, rakyatnya miskin, tidak aman, penderitaan, pajaknya tinggi, hukum tidak tegak, diskriminasi sosial, gap kaya miskin lebar, beragama ya nyari hebohnya saja. Terus pendidikan lebih fokus ke hafalan, bukan pengembangan ilmu. Problem-problem ini diprihatinkan oleh Syekh Dehlawi. Indiaku, Muslim India kok seperti itu ya? Apa yang harus aku lakukan? Nanti terus beliau cerita di kitab beliau yang judulnya Fuyudul Haramain. Jadi beliau cerita saat saya di Haramain, Mekah dan Madinah, saya beberapa kali mengalami pencerahan spiritual. Mendapat semacam kasyaf dari Allah. Istilah beliau anwar robbaniyah.
Anwar Robbani itu dapat cahaya dari Allah. Nafahat Rohmaniyah, bisian-bisian dari Allah. Inayah Qudsiyah, pertolongan dari Yang Maha Suci. Jadi menurut beliau, Allah melapangkan dadaku, menguatkan niatku, meningkatkan kesungguhanku untuk segera kembali ke India dalam rangka terlibat memperjuangkan perbaikan keagamaan. Istilah beliau islah ad-dini. Kemudian menyebarkan dakwah yang bersih dari syirik dan kemaksiatan. Terus menyatukan kaum muslim dan melakukan pembaharuan pengalaman agama. Ini beliau mengalami pencerahannya waktu di Haramain, Mekah dan Madinah. Setelah itu beliau kembali, seperti tadi ya, ada cerita beliau mimpi oleh Sayyidina Hasan dan Husain diberi pena. Terus beliau sadar, mungkin lewat jalur ini perjuanganku. Dari situ terus beliau balik, ngajar lagi, nulis buku banyak untuk mencerahkan umatnya. Ada yang bilang ratusan, tapi yang dipastikan memang tulisan beliau sekitar 50-an judul. Ini sudah luar biasa karena beliau lahir 1703, meninggalnya 1762. Berarti sekitar usia beliau ya 59-an lah. Tapi bisa menulis 50 judul kitab besar. Baik, kembali ke India melakukan banyak sekali pembaharuan. Ini kalau saya klasifikasi itu ada beberapa bidang pembaharuan beliau. Bidang fikih, tafsir dan hadis, pendidikan Islam, sosial dan politik, ekonomi Islam, ijtihad dan tasawuf. Malam hari ini kita belajar tasawufnya saja. Tulisan-tulisan beliau banyak, teman-teman yang tertarik boleh kok bahas ekonominya. Beliau punya banyak gagasan ekonomi. Bahas sosial politiknya, pendidikannya, silakan. Secara umum saya gambarkan ya, misalnya dalam fikih beliau menggagas rekonsiliasi antar madhab. Jadi gimana madhab yang banyak itu mbok yo saling rukun, tidak saling menjatuhkan, mbok yo bisa diskusi yang produktif. Kemudian menolak fanatisme madhab. Jangan sekeras itulah, wong itu madhab itu kan ijtihadi. Yang bisa benar bisa salah, tidak harus difanatiki sampai segitunya. Kemudian menekankan makosid. Allah itu menurunkan hukum, pasti di balik itu ada tujuannya. Jangan sampai lahiriahnya kena, tapi maksudnya hukum tidak kena. Itu namanya makosid. Misalnya makosid itu untuk menjaga jiwa, menjaga agama. Kan itu hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul akal, menjaga akal, dan lain sebagainya. Ini di bidang fikih. Jadi agama itu hadir ada tujuannya. Maka jangan hanya memperhatikan formalitas ajarannya. Tafsir juga begitu. Beliau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia, dan ini kontroversial luar biasa pada zamannya. Dikritiki banyak ulama, tapi beliau tetap kukuh. Penting orang faham maknanya Al-Quran, antara lain difasilitasi dengan terjemahan. Bayangkan kalau tidak ada terjemahan, mungkin ya kalian tidak paham, karena kalian kan bukan bahasa ibumu, bahasa Arab itu tentang apa isinya Al-Quran serba sedikit. Saya sebut serba sedikit ya karena terjemahan itu minimal. Kalau ingin paham lebih dalam ya yang dibaca tafsir.
Saya tidak tahu kalau mahasiswa hari ini di kamar kosmu ada tidak Al-Quran terjemahan. Oh ya Ndeng, kalau kamu mesti alasannya di HP saya ada, mesti gitu. Yo, padahal saya tahu meskipun ada yang kamu buka kan bukan itu. Tetap lebih banyak buka TikToknya, Instagramnya, YouTube-nya. Ya saya tahu koleksi tulisanmu banyak di HP, di laptop. Kamu senang sekali kalau download, bacanya yang belum. Apalagi sekarang kamu tambah males lagi, ada ChatGPT Pak. Ngapain capek-capek gitu. Baik, kita lanjutkan. Itu bidang fikih dan tafsir. Beliau juga melakukan pendekatan terhadap Al-Quran juga hadis secara rasional dan tematik. Ini anak-anak tafsir mesti paham ya bedanya tafsir yang tematik, bukan yang tahlili, yang dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas di tafsir urut satu-satu, itu tahlili. Tapi ada yang tematik, maudhu'i, per tema. Tuhan dalam Al-Quran, ini sifatnya tematik. Sholat menurut Al-Quran, itu tematik namanya. Nah, beliau melakukan pendekatan semacam itu. Kemudian dari sisi pendidikan, beliau ingin kurikulum yang seimbang antara nakli dan akli. Yo ngerti fikih, tafsir, tasawuf, tapi jangan lupa logika. Nah ini yang biasanya kececer yang terakhir ini. Fikih apal, tafsir apal, tasawuf hafal, tapi logika tidak jalan. Masalah sudah. Kenapa? Ya karena fikih, tafsir, tasawuf itu kan ilmu yang sudah jadi. Kalau akal kita tidak jalan, ya jembatan untuk menerjemahkan ilmu tadi dalam realitas seperti apa. Jembatan untuk mendialogkan ilmu satu dengan ilmu yang lain apa. Untuk analisis, pendalaman, mengkritisi itu ya tetap kita memerlukan kemampuan akal. Itulah kenapa banyak filosof menyebut anugerah utama dari Allah pada manusia itu akalnya. Kita harus bersyukur karena oleh Allah dikaruniai akal. Itu fasilitas paling elit yang kita miliki. Sosial politik, beliau sangat getol menyerukan persatuan umat. Beliau juga kuat mengkritik moralitas penguasa. Jadi beliau itu sering ngirim surat kepada penguasa. Termasuk beliau yang menggerakkan rakyat untuk melawan kolonialisme Belanda. Ini jadi ternyata ya iya tasawuf sih, sufi, tapi kalau waktunya bergerak melawan ketidakadilan ya harus keluar. Kemudian dalam aspek ekonomi beliau menyerukan keadilan, pemerataan, keadilan distributif, termasuk mengkritisi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ijtihad, beliau mendorong ijtihad yang kontekstual dan sangat mengkritik taklid buta. Taklid buta itu sudah ikut tapi kita tidak tahu yang kita ikuti siapa, kualifikasinya bagaimana, cocok atau tidak, dan lain sebagainya. Ini taklid buta ya. Kadang-kadang memang dalam hidup kita itu bisanya mengikuti karena bukan bidang kita. Jadi sampai tingkat tertentu dalam hidup kita itu sering, misalnya kalau kita sakit kan ke dokter. Itu kan terus dokter ngasih tahu apa obatnya ini, dimakan sekian kali dalam sehari. Itu kan kita sebenarnya taklid saja. Tapi masih masuk akal. Kenapa? Karena yang kita taklidi dokter. Itulah kenapa sering taklid negatif itu ditambahi taklid buta. Kenapa? Kita tidak tahu yang kita taklidi. Kalau urusan fikih terus kita percaya pada seorang ahli fikih yang dia katakan kita anggap pasti benar, ini masih masuk akal.
Tapi nanti urusan fikih kok ngambil orang yang bukan ahli fikih. Urusan tasawuf dari orang yang tidak ngerti tasawuf. Nanti urusan teknologi kamu ngambil dari saya yang urusan nopo teknologi. Saya tidak ngerti teknologi, wong Instagraman aja ndak, TikTokan aja ndak. Pokoknya kalau Pak Faiz mestilah saya ambil semuanya. Ya ndak begitu. Itu yang disebut taklid buta. Kamu ndak tahu yang ditakliti siapa, tentang apa, dia bidangnya apa. Hari ini banyak ya yang begitu. Mungkin kamu pinginnya ndak begitu, tapi kamu ketipu karena sekarang banyak orang acting bukan ustadz, gayanya kayak ustadz. Bukan ahlinya, gayanya kayak ahlinya. Sekarang kan begitu orang. Dengan modal ChatGPT kamu bisa bergaya jadi ahli apa saja. Dan ini resiko untuk hidupmu. Makanya hati-hati. Dan ini yang diperangi oleh Syekh Dihlawi, taklid yang membuta. Bener salah pokoknya saya ikut. Bener salah wong dia ulamaku, kiaiku. Bener salah wong dia kelompokku. Ini taklid yang membuta. Ini problem. Dan yang terakhir tasawuf. Nanti kita jelaskan lebih panjang ya, karena tema malam hari ini di neo-sufismenya, tasawufnya. Baik, kita lanjutkan sebelum ke gagasan pokoknya. Sekarang mode berpikir beliau. Cara berpikir beliau. Jadi Syekh Dihlawi ini percaya nakal, mendayagunakan akal, dan siap menerima kasyaf. Oke, perhatikan tiga ini. Ini kalau dalam filsafat namanya epistemologi. Nakal wahyu, percaya, siap, karena dia fondasi kebenaran yang punya otoritas dasarnya. Jadi percaya dengan nakal berarti percaya dengan Al-Quran, dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, dengan hadis dan sebagainya. Ini nakal. Terus siap menggunakan akal. Jadi untuk memahami, untuk menalar, untuk berijtihad. Jadi akal ini penopangnya dan yang melengkapi. Kemudian terbuka untuk menerima kasyaf dengan cara menyucikan jiwa. Jadi ini masih dimungkinkan oleh Syekh Dihlawi karena sesuai dengan kudratnya Allah bisa saja menganugerahkan kita pencerahan demi pencerahan, ilham demi ilham, kasyaf demi kasyaf. Maka biar ilham dari Allah itu bisa kita pahami, kita baca, ya ayo membersihkan batin kita. Ini namanya siap menerima ilham atau kasyaf. Jadi percaya nakal, mampu menggunakan akal, dan siap mendapatkan kasyaf. Jadi kalau kalian ingin menemukan puncaknya kebenaran, perhatikan tiga sumber ini. Jadi wahyu, akal, dan ilham. Mana yang penting, Pak? Semuanya penting. Karena semuanya bisa mengantarkan kita kepada kebenaran. Yang nomor satu, Pak, tidak harus di ranking. Jadi karena semuanya penting. Wahyu saja tanpa akal, ya kita percaya tapi tidak paham, tidak ngerti porsi proporsinya, tidak ngerti makna dan maksudnya. Yang bisa menangkapnya akal. Wahyu akal tanpa kasyaf akan sangat terbatas. Karena kemampuan akal memahami itu juga terbatas. Akal bisa dibantu oleh wahyu, cuma kan kemampuannya akal memahami terbatas. Di situ masih ada kemungkinan ada ilham atau kasyaf dari Allah. Jadi
Inilah yang diinginkan oleh Syekh Dilawi. Ayo umat Islam, dihidupkan semuanya. Sementara ini ada yang hanya akal saja, mentang-mentang dianggap bahwa manusia itu ya harusnya ilmiah saja, rasional saja, padahal akal itu sangat terbatas. Atau ada yang bilang nakal saja, wahyu saja. Loh, gimana wahyu bisa bunyi kalau akalnya tidak bisa memahami? Dua-duanya penting dan akan lengkap kalau ada kasyaf. Tapi dicucuk kasyaf saja ya tidak masuk akal, karena kasyaf itu anugerahnya Allah, di luar kuasa kita. Jadi ilham yang diberikan oleh Allah itu hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa hidup itu sepenuhnya kita mengandalkan ilham atau kasyaf. Ini bisa kita sebut bonus dari Allah, karomah tadi. Jadi hidupmu tetap dikendalikan antara nakal dan akal. Keridhaan Allah, kesungguhanmu akan ketemu dengan yang ketiga, kasyaf atau ilham. Makanya kadang-kadang kan ada orang itu yang membanggakan ma'rifatnya, kasyafnya dan lain sebagainya. Iya sih, itu ya luar biasa, memang pencerahan yang luar biasa, tapi tetap tidak boleh melupakan dua sumber yang lain. Sederhananya begini loh ya, kalau kalian misalnya dapat pencerahan dari Allah, Allah mengilhamkan pengetahuan dalam dirimu, yang mencerna pengetahuan itu tetap saja akal. Saya dapat apa ya ini dari Allah? Nah, itu kan akalmu yang menangkapnya, meskipun sumbernya dari Allah. Jadi sebenarnya ya kuncinya lagi-lagi di akal. Dari situ terus Syekh Dilawi bilang seyogyanya, karena kita kajiannya di Jogja. Ya, kalau di Jakarta se-Jakartanya. Jadi seyogyanya kita harus menolak yang pertama, taklid buta, akalnya tidak dipakai, atau rasionalisme ekstrim, akal saja, atau spiritualisme yang liar, spiritualitas yang tanpa sumber. Jadi tidak ada dasarnya. Nah, ini masalah tiga ini. Jadi jangan jadi orang yang taklid buta, rasional ekstrim, menganggap bahwa akal bisa menyelesaikan segalanya, lupa bahwa akal itu ada keterbatasannya, atau spiritualisme yang liar. Spiritualisme liar itu tidak jelas sumbernya, asal-usulnya, pokoknya ini rasanya dalam, Pak, ini rasanya ini spiritualisme liar. Nah, mari berpikir dengan tiga alat tadi menuju tiga hal. Menuntun kepada ma'rifatullah, pengenalan pada Allah, melahirkan manusia yang seimbang antara akal, hati, dan amalnya, dan membangun masyarakat yang adil, beradab, berdasarkan ilmu. Ini mode berpikir beliau. Kita lanjutkan. Oh, ini tulisannya cilik-cilik ini. Tidak apa-apa, yang nanti kalian foto, kalian copy. Ini sebenarnya penjelasannya simple. Dalam pandangan Syekh Dilawi, ada dua jenis hikmah. Yang pertama hikmah al-ilahiyah, yang kedua hikmah at-tadbiriyah. Ya. Yang pertama kebijaksanaan ilahi, namanya hikmah ilahiyah. Ini berarti pengetahuan tentang Allah, kemudian penciptaannya, sunnatullahnya, bagaimana mekanisme alam yang dia ciptakan, dan seterusnya. Ini namanya hikmah al-ilahiyah. Orang yang
memahami hikmah al-ilahiyah, ini kadang orang menyebutnya ini ma'rifat. Hikmah-hikmah ketuhanan. Penting kita kenal Allah, kenal asma'nya, sifatnya, juga af'alnya. Ini hikmah ilahiyah. Kalau kita sudah utuh kenal semuanya, itulah ma'rifatullah. Memahami Allah sekaligus rahasia penciptaan. Buahnya tauhid yang semakin kuat dan kesadaran kehambaan yang semakin tinggi. Jadi ini namanya hikmah ilahiyah. Kalian belajar tentang Allah, sifat-sifatnya dan lain sebagainya, ini hikmah ilahiyah namanya. Belajar agama, fikih, cara beribadah, itu hikmah ilahiyah. Nanti ada hikmah tadbiriyah. Hikmah tadbiriyah ini kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan hidup. Namanya hikmah tadbiriyah. Gimana caranya hidup yang baik sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai bangsa seluruh dunia. Gimana hidup sosial, politik, etis, ekonomi yang baik. Gimana struktur masyarakat, keluarga, negara, hukum yang adil, yang maslahat, yang bertatanan sosial. Ini disebut hikmah tadbiriyah. Ya. Jadi kalau hikmah ilahiyah itu sederhananya berhubungan dengan tanggung jawab kehambaan. Hikmah tadbiriyah berhubungan dengan kekhalifahan. Gimana kita mewujudkan keadilan di muka bumi? Gimana kita mewujudkan kerukunan sesama manusia? Gimana kita bisa saling menolong, saling membantu? Gimana kita jadi manusia yang berakhlak sesama kita? Namanya hikmah tadbiriyah. Jadi ada dua kategori hikmah. Yang pertama hikmah ilahiyah, yang kedua hikmah tadbiriyah. Itu kalian boleh ya, mungkin kalian ada yang punya daftarnya ngaji filsafat. Itu kan temanya macam-macam itu. Bulan lalu kita banyak bahas uang dan kekayaan. Itu hikmah tadbiriyah. Gimana kita mengelola alam ini. Sebelumnya kita membahas para sufi tentang cinta ilahiyah. Itu hikmah ilahiyah. Dipilah dua, karena ini nanti ada hubungannya dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya. Ini dua hikmah, ini saling nyambung. Hikmah ilahiyah kalau diwujudkan dalam keseharian akan melahirkan hikmah tadbiriyah. Bagaimana caranya menghidupkan tauhid dalam kehidupan sosial. Ini hikmah tadbiriyah. Akarnya hikmah ilahiyah. Sebaliknya hikmah tadbiriyah itu sumbernya harus hikmah ilahiyah. Biar tidak ngawur, biar tidak liar, biar tidak suka-suka saya sendiri dong Pak gitu. Nah, biar ada akarnya. Jadi kalau pakai bahasa lain ya, tanggung jawab kehambaan itu nyambung dengan tanggung jawab kekhalifahan. Kita itu kan sering disebut jadi hambanya dan sekaligus jadi khalifahnya. Itu sebenarnya satu paket, tidak bisa satu-satu. Jadi kalau saya menjalankan tanggung jawab kehambaan, di antara tanggung jawab kehambaan itu jadi khalifah yang baik. Kalau saya menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, di antara cara jadi khalifah yang baik adalah kesadaran ilahiyah, masyarakat dan diri yang mengabdi, mencari ridhonya Allah. Itu kehambaan. Jadi dalam tanggung jawab kehambaan ada kekhalifahan, dalam tanggung jawab kekhalifahan ada kehambaan. Tidak bisa dipecah-pecah. Makanya kemarin
judul buku saya itu Menjadi Manusia, Menjadi Hamba. Itu sebenarnya satu paket. Kalau ingin jadi manusia yang baik, ya kamu harus sadar kehambaanmu. Dan kalau kamu ingin jadi hamba yang baik, jadilah manusia yang baik. Secara sosial, secara politik, secara budaya, itu orang baik itu berarti bagian dari menjalankan tugas kehambaan. Itu yang disebut satu paket. Makanya di sini ada hikmah ilahiyah, ada hikmah tadbiriyah. Dilanjutkan oleh Syekh Dilawi, hikmah ilahiyah itu nanti melahirkan namanya iktirobat. Nice, pokoknya sekarang ngaji beneran malam hari ini. Dengarkan istilah-istilah ini, nanti diulang ya. Iktirobat itu sama dengan mukoroba, sama dengan takorub, dari kata mendekat. Apapun yang kita lakukan untuk lebih dekat dengan Allah, itu namanya iktirobat. Zikir, menyucikan jiwa, menempuh jalan rohani, itu iktirobat. Ya. Nah, sebaliknya, ini belum saya detailkan ya. Hikmah tadbiriyah melahirkan namanya irtifaqot. Ya, jadi ada iktirobat, ada irtifaqot. Irtifaqot itu hikmah tadbiriyah. Iktirobat berarti mengelola diri kita secara individu, membersihkan hati, membersihkan diri, menuju ma'rifatullah. Ini kan urusan kita sendiri. Kalau minggu lalu ini tugas individual untuk semakin dekat dengan Allah. Takholli, tahalli, tajalli, ini iktirobat namanya. Membersihkan jiwa, mengisi dengan yang baik, terus tercerahkan. Dekat dengan Allah, menjadi insan kamil, kebahagiaan rohani dan lain sebagainya, itu iktirobat. Kita harus menghidupkan hikmah ilahiyah tadi melalui iktirobat. Sementara yang hikmah tadbiriyah melalui irtifaqot. Ini dari satu akar kata dengan rifq, artinya lemah lembut. Jadi ini melambangkan tanggung jawab sosial tadi, kekhalifahan. Irtifaqot itu tahapan hidup sosial manusia dan lembaga-lembaga yang lahir darinya untuk mencapai kemaslahatan. Nanti beliau punya teori irtifaqot itu ada 4 level. Irtifaq awal, irtifaq sani, irtifaq salis, irtifaq robi. Jadi ini level ya. Sederhananya begini, hidup kita di dunia ini secara sosial ada 4 jenjang. Yang pertama hidup berkeluarga. Ini yang paling dasar untuk memenuhi kebutuhan primer. Terus yang kedua hidup bermasyarakat, satu komunitas. Yang ketiga lebih luas lagi, hidup berpemerintahan. Mungkin ada satu kotanya sekarang sudah ada. Dan yang keempat, irtifaq robi, itu di satu negara yang besar, kekhalifahan yang besar. Jadi ada 4 level. Yang 4-empatnya harus dikelola dengan baik. Ya berkeluarga, ya bermasyarakat, ya hidup dalam pemerintahan tertentu, atau yang keempat dalam negara tertentu. 4-empatnya harus baik. Tujuannya irtifaqot apa? Mencapai kemaslahatan umum, menjaga tertib sosial dan keadilan, memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, spiritual. Jadi ini tak jadikan satu saja biar kalian tidak bingung. Irtifaqot dan iktirobat, hidup sosial dan hidup individual.
Kalau irtifakot itu sosial politik, iktirobat itu spiritual ruhaniyah. Yang satu lahiriah, kolektif bersama-sama, yang satu batiniyah, personal, sendiri-sendiri. Irtifakot menuju kemaslahatan seluruh dunia, keadilan, kemajuan umat. Kalau iktirobat itu menuju kedekatan kepada Allah, penyucian jiwa. Itulah kenapa beliau ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu mengkritisi tasawuf yang berhenti di iktirobat saja, melupakan irtifakot, hanya menghidupkan sisi kehambaan, melupakan tanggung jawab kekhalifahan. Itu yang nanti beliau kritik. Dengan irtifakot akan lahir peradaban Islam yang jaya, adil, sejahtera. Dengan iktirobat akan muncul insan kamil, manusia yang puncak kesadaran ilahiyahnya, yang fana dalam cinta ketuhanan. Dua-duanya saling mendukung. Lahirnya iktirobat itu pasti dengan dukungan irtifakot. Jangan dikira kalian misalnya, Pak saya pengen nyufi saja, sendirian saja, tidak butuh orang lain, uzlah. Tidak iso kalau masyarakatmu rusak. Kalau dunia sosialmu tidak baik, tidak terjamin, tidak bisa. Kalian mau uzlah, tapi terus ada huru-hara, ada perang, kamu kesenggol rudal atau apa, tidak iso. Apa gegeran terus di sekitar, tidak bisa tenang kamu. Jadi dunia sosial penting. Demikian juga tidak mungkin dunia sosial itu beres kalau individu-individunya kacau. Jadi ini satu paket, irtifakot dan iktirobat ini. Jadilah orang baik, maka masyarakatmu akan baik. Kalau masyarakat baik, akan mempengaruhimu jadi baik. Nah, ya masyarakat itu tadi loh, mulai keluarga, kemudian lingkungan, kemudian kota, kemudian negara. Loh, 4 ini. Jangan dikira negara tidak mempengaruhimu. Kalau negaramu ontran-ontran, terus gegeran, terus yo, gimana kamu mau nyufi? Ora iso, tiap hari kamu jengkel, meso, terus tiap kali moco berita meso, tiap kali moco berita meso kamu. Ayo, ndak jadi sufi, sudah nawa itu jadi sufi, moco berita korupsi, meso lagi, terus meso lagi. Ndak iso, nek masyarakatnya rusak, kamu ndak bisa membentuk diri. Maka irtifakot dan iktirobat itu satu paket. Yang satu hikmah ilahiyah, yang satu hikmah tadbiriyah. Ini nanti yang jadi landasan berpikir beliau untuk membangun masyarakat, melakukan pembaruan-pembaruan tadi. Makanya beliau punya kalimat begini, menarik. La takun zahidan yafirru minat dunya wala matiyan yansha al-akhirah walakin kun abdan robbaniyan ya'rifu haqqa kullin minhuma. Jangan menjadi zahid yang lari dari dunia, tapi juga jangan jadi materialis yang lupa akhirat. Jadilah hamba Robbani, hamba Tuhan yang memberikan haknya masing-masing. Jangan berlebihan. Jadi jangan lari dari dunia, tapi juga jangan tenggelam oleh dunia. Oke, baik. Sekarang kita mulai materi pokoknya. Ini baru masuk materinya. Yang tadi masih pengantarnya, kamu sudah tegang sejak tadi ya, padahal belum masuk ke materi. Masih pengantarnya. Sekarang kita mulai neo-sufismenya ya.
Bismillah, kita ambil nafas dulu lagi. Kalau terus-terusan puyeng nanti kamu. Oke ya, sebelum kita dalami, kita cek dulu prinsip-prinsip apa sih yang menurut beliau penting untuk pembaharuan tasawuf. Yang pertama menurut beliau, yang sering dilupakan oleh para praktisi dalam tanda petik ya, tasawuf itu adalah sumber pokoknya Al-Quran dan hadis. Terlalu banyak porsi fokus pada guru torekotnya, sehingga jatuhnya pasif, pokoknya apa saja kata guru sudah. Kadang-kadang sampai merasa tidak perlu lagi belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar hadis, yang penting mengikuti guru saja. Ini diproblematisasi oleh Syekh Dihlawi. Ayolah, iya tasawuf penting, kita harus belajar tasawuf. Beliau juga punya banyak konsep sufistik yang dalam, tapi tetap jangan lupakan Al-Quran dan hadis. Ini sumber pokok, sumber mata airnya ada di situ. Dulu para guru torekot juga sebelumnya ngambil dari situ sebenarnya. Jadi tidak boleh kita tidak peduli dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, beliau juga mengkritik kultus yang berlebihan pada para wali. Ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu ya. Terus belajar tasawuf hanya mencari karomah, keajaiban. Itu sudah seperti tadi ya, kritiknya sama. Atau mengabaikan ibadah syariat demi ma'rifat. Jadi kadang-kadang kan ada orang itu merasa spiritualitasnya tinggi karena sudah ma'rifat. Padahal begitu kalian merasa spiritualitasmu tinggi, sebenarnya spiritualismu sedang jatuh rendah. Kenapa? Ya karena rasa tinggi itu sebenarnya makom yang paling rendah. Bahkan kamu mengalami kejatuhan drastis. Mungkin mendengarkan kajian kayak gini terus kamu yang merasa makrifat, level syariat itu. Materi kok begitu, tak senyumin aja itu. Saya sudah melampaui itu lama. Itu rasamu seperti ini, itu sebenarnya menunjukkan kamu sedang drop banyak. Jadi merasa lebih dari yang lain, merasa over, merasa ya. Atau sebaliknya, yang syariat yang menertawakan. Opo pembahasan muter-muter ndak jelas apa gitu. Mbok yo langsung saja to the point saja. Halal mana, haram mana, kan selesai. Jadi gaya-gaya seperti ini sebenarnya menunjukkan ya spiritualitas yang mulai jatuh. Makanya ada yang bilang wali kok sadar dirinya wali, itu ujian yang paling berat. Karena kesadaran bahwa aku wali itu kan kesadaran bahwa aku tidak seperti yang lain. Aku lebih dari yang lain, lebih dekat dengan Allah, lebih itu. Itu kalau tidak benar-benar menjaga hatinya, jatuhnya dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan itu kejatuhan spiritual yang dahsyat. Jadi makanya banyak wali itu yang lebih milih mastur. Mastur itu terhijab saja, biar tidak ada orang tahu. Berat kalau orang lain tahu. Biar saja saya direndah-rendahkan, dianggap tidak level, tidak apa-apa. Karena kalau tahu, berat juga buatku. Wong ngeladeni perasaanku sendiri saja susah, apalagi ngeladeni pujiannya orang, ngeladeni itu luar susah. Nah itu maka yang kedua kata saya Dihlawi, yuk mulai ya kita menghindarkan diri dari terlalu berlebihan. Fokus ke karomah lah, ke ma'rifat lah dan lain sebagainya.
Kata beliau, sebenarnya kewalian itu bukan sesuatu yang eksklusif. Kewalian itu anugerahnya Allah. Bukan sesuatu yang bisa kita banggakan capaianku, ndak, anugerahnya Allah saja. Diberikan oleh Allah pada yang memang diridhoi olehnya. Jadi itu bukan capaian kayak kalian belajar terus IP-mu 4, itu bukan itu. Bisa saja orang yang sama sekali tidak terbayangkan tiba-tiba terus dibuka hatinya oleh Allah, dicerahkan, dan terus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak boleh kalian membanggakan level spiritualmu, apalagi dengan menatap orang lain sambil setengah jijik. Itu level syariat, itu level itu. Semoga tidak begitu ya. Oke, ya kita memang tidak mungkin begitu, memang belum nyampe mana-mana levelnya. Wong ini masih belajar dok. Terus beliau juga menyarankan akalnya dipakai juga lah. Tadi Al-Quran juga jangan dilupakan, akal juga dipakai. Sufi ya tetap harus ngerti ilmu-ilmu syariat, ngerti fikih, ngerti tafsir. Alhamdulillah kalau kapasitasnya tinggi bisa ijtihad, sehingga bisa menyelaraskan antara zikir dan pikir. Terus tasawuf juga harus punya peran untuk membangkitkan umat. Karena ini orang-orang yang istimewa, harusnya ya kontribusinya besar dong untuk masyarakat. Jangan malah lari dari realitas. Para sufi harus jadi obor untuk pembaruan peradaban, untuk zaman yang lebih baik. Jadi ini yang beliau inginkan. Bukan berarti tasawuf itu salah. Tapi yang pertama, jangan lupakan sumber primer Al-Quran dan hadis. Yang kedua, nalarnya dipakai, akalnya dipakai. Belajar juga ilmu-ilmu yang lain, fikih, tafsir, hadis. Kemudian jangan lari dari dunia. Perhatikan kita bisa memberi apa, berbagi apa pada sekitar kita. Jangan hanya fokus pada karomah dan keajaiban saja. Inilah pembaruan tasawuf yang beliau inginkan. Biar tasawuf itu ya rasional, ya kontributif, dan tidak lepas dari akar agamanya. Jadi ini memasukkan 3 unsur sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis, akal dan kontribusi sosial. Ini kalau sudah bisa itu akan luar biasa, karena tasawuf itu sesuatu yang sebenarnya punya energi yang luar biasa. Nanti minggu depan kita belajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Ini sufi yang pejuang. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi dari Al-Jazair. Kita minggu depan, saya tidak tahu minggu depan apa minggu depannya lagi. Nanti tanya takmirnya. Oke, jadi prinsip dasar jangan dilupakan. Ini yang jadi fokusnya. Memadukan syariat dan hakikat. Jadi gagasan beliau tentang neosofisme itu banyak mengarah ke sini. Syariat ya penting, hakikat juga penting, jangan dilupakan. Lahiriah penting, batin ya penting. Betul. Lahir saja tanpa batin, omong kosong. Batin saja tanpa lahir, tidak ada buktinya. Kayak kalian jatuh cinta.
cinta saja, tidak ada apelnya, tidak ada I love you-nya, tidak ada WA-nannya, tidak ada apanya, ya buat apa? Nembak tidak berani, pokoknya saya cinta titik Pak. Ya buat apa? Tidak ada lahiriahnya, batin dong. Itu sama kan, mengaku cinta sama Allah tapi sholatnya bolong-bolong, puasa innalillahi, terus gitu ngaku cinta, buktinya mana? Atau yo puasa, yo sholat, kalau kalian yo apel sih tiap hari, yo WA-an, telepon-teleponan sampai subuh, tapi ndak ada rasa cinta. Sholatnya lengkap tapi ndak ada rasa sama Allah, ndak ada. Yo itu tadi yang disebut kosong saja, ndak ada rasanya. Maka syariat penting, hakikat juga penting. Menurut beliau, syariat itu jalan yang membawa pada hakikat. Tidak ada hakikat yang benar tanpa landasan syariat. Syariat itu tidak sekedar lahiriah, tapi syariat itu memang wasilah untuk penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah. Wasilah itu ya kalau dia tidak dipenuhi, tidak akan sampai ke tujuannya. Jadi wasilah itu kan jalannya. Kalau kalian mau masuk ke ruangan ini, jalannya itu ada sekian jalan. Masuk saja lewat situ, bisa nyampe sini, itu wasilah. Pak, saya ke dalamnya sih mau, tapi lewat pintunya tidak mau, ya tidak mungkin bisa nyampe. Jadi syariat jalan yang bawa pada hakikat. Dan hakikat itu, apakah itu makrifat, mahabbah, atau kesadaran batin, itu bukan berarti meninggalkan syariat, tapi buahnya syariat. Nanti ada uraian panjang beliau di situ. Jadi yang pertama, rumusnya syariat adalah jalan yang bawa pada hakikat, tidak ada hakikat tanpa syariat. Yang kedua, kesempurnaan seseorang kalau dia bisa menyatukan lahir dan batin, hukum dan hikmah, ritual dan cinta. Lahirnya ya, batinnya ya, hukum ya, tapi hikmah juga ya, karena kalau hukum tanpa hikmah kerik. Ritual ibadah ya, tapi cinta juga ya. Dengan inilah nanti kita bisa menikmati iman. Agama itu jadi bisa kita nikmati, tidak sekedar beban dalam hidup. Kan kadang-kadang rasanya agama itu kayak beban. Jadi aduh, ini diperintah lagi, ini diperintah lagi. Agama itu kayak beban. Tidur enak-enak adzan, diperintah sholat ini. Jadi sana beban. Oke ya. Jadi kenapa kita merasa beban? Ya karena kita mungkin hanya melihat sisi lahiriahnya, tidak menghayati dalamnya. Kalau ada rasa cinta, kalau sadar hikmah, kalau batinnya terlibat, tidak hanya lahir, ya ibadah itu nikmat. Syariat itu bisa mengantarkan kepada Allah. Jadi argumen kedua ini, jadi kelengkapan seseorang dalam beragama itu ya lahir, ya batin, ya hukum, ya hikmah, ya ritual, ya cinta. Beliau juga mengkritik beberapa sufi, tidak semuanya. Yang pertama, sufi yang merasa kalau sudah makomnya tinggi, yang bawah tidak penting lagi. Kalau sudah sampai hakikat, syariatnya tidak wajib lagi. Ini beliau kritik. Kenapa? Ya karena kalau ninggal syariat tidak mungkin nyampe hakikat. Tidak ada logika kalau sudah sampai hakikat tidak perlu syariat lagi. Kalau syariat ditinggal, ya hakikat hilang. Yang kedua, yang dikritik, para sufi yang hanya mengejar kasyaf dan karomah. Ini juga beliau kritik, tadi sudah banyak dijelaskan. Yang ketiga,
Menurut Syekh Dihlawi, kasyaf itu tidak bisa menggantikan wahyu. Kasyaf itu anugerahnya Allah, ilham dari Allah, yang karena sumbernya sama-sama dari Allah, pasti isinya sama dengan wahyu. Kalau ada yang beda, perlu dicek siapa yang bisi. Jangan-jangan sumbernya bukan Allah. Kalau tiba-tiba sekarang kamu sholat tahajud terus ada suara, kamu sudah anak soleh, besok boleh libur sholat subuhnya sehari, gitu. Itu pasti bukan Allah. Karena sama kan pernah ada ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu. Tiba-tiba ada setan yang ngeprank beliau. Jadi beliau sedang ibadah malam, terus iblisnya dari jauh bilang, kamu wali besar, orang soleh, sekarang engkau berhak melakukan apa saja, sudah mampu. Itu langsung dimaki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai iblis, jangan engkau menggodaku. Jadi kalau ada suara-suara seperti itu, pasti bukan Allah. Kalau ada yang nabrak wahyu, pasti bukan. Karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Maka konfirmasikan dengan wahyu, karena dia tidak bisa menggantikan wahyu. Kata Syekh Dihlawi, semua makom rohani harus diuji dengan syariat. Konsep seperti ini, seperti kata Fazlur Rahman minggu lalu, Rasulullah sendiri yang jadi teladannya. Rasulullah itu ya dunia ya akhirat, ya syariat ya hakikat. Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, bahkan sampai bicara berdua min waroi hijab, tapi juga Rasulullah ya masih sholat, masih puasa, masih zakat. Jadi ini teladan pemaduan syariat dan hakikat, itu ya Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada sahabat yang bilang, wahai Rasulullah, saya pengen sholat malam saja, tidak tidur-tidur. Yang satu bilang, wahai Rasulullah, saya akan puasa saja, tidak ada hari tidak puasa. Yang terakhir bilang, wahai Rasulullah, saya akan mempersembahkan hidup untuk agama, saya tidak akan menikah. Pokok ibadah terus. Dan tiga-tiganya dimarahi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berkenan pada tiga-tiganya. Rasulullah bersabda, aku ini nabi, tapi aku ya tidur ya bangun. Jadi malam hari ya tidak hanya sholat malam, tidak hanya melekan ibadah, tapi ya ada tidurnya. Tapi bukan melekan main game apa melekan itu ya ibadah. Yang puasa juga begitu. Aku puasa, aku juga buka puasa, ndak kok puasa terus-terusan. Dan aku menikah. Jadi di situ terus Rasulullah bilang, waman rohiba an sunnati falaisa minni. Semua tadi sunnahnya Rasulullah. Kalau kalian ndak suka begitu, ya ndak termasuk kelompokku. Karena itu menurut beliau, asyari'ah wal haqiqah amroni mutalazimani, la yumkinu fahma akhadihima alat tamami bidunil akhor. Syariat dan hakikat adalah dua hal yang saling terkait. Tidak mungkin memahami salah satunya secara sempurna tanpa memahami yang lain. Baik, saya lanjutkan karena ini materinya masih panjang. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Beliau mengkritik konsep wahdatul wujud, meskipun tidak mutlak. Jadi ada yang ingin beliau luruskan dari wahdatul wujud itu. Jadi Syekh Waliullah mengkritik dua ekstrim dalam tasawuf. Yang pertama, monisme absolut khas wahdatul wujud, yang menganggap bahwa Tuhan dan makhluk itu satu kesatuan.
Yang kedua, orang yang anti tasawuf sama sekali, anti pengalaman rohani. Ini dua-duanya ekstrim. Jadi iya tasawuf itu penting, tapi ndak sampai bablas segitunya punya pandangan wahdatul wujud. Tapi jangan kemudian anti tasawuf sama sekali. Diluruskan oleh beliau begini loh. Yang pertama, istilah. Hati-hati pakai istilah, karena istilah yang dipakai wahdatul wujud itu mudah sekali disalahpahami orang awam. Orang yang tidak ngerti dengan istilah wahdatul wujud bisa saja terus memahami berarti wujudku dan wujudnya Allah itu satu. Berarti aku Tuhan dong, gitu loh. Berarti di setiap makhluknya Allah itu juga Tuhan dong. Jadi kalau saya nyembah batu, nyembah pohon, ini tidak apa-apa dong, kan di balik itu ada Allahnya. Ini kata Syekh Dilawi, orang yang tidak paham wahdatul wujud akan ke sana pemahamannya. Makanya hati-hati kalau pakai istilah. Kalau Syekh Dilawi sendiri dia suka pakai istilah tajalli, nurullah, atau martabat wujud. Nah, bagaimana benarnya menurut beliau begini loh. Wahdatul wujud itu bisa diterima kalau yang dimaksud adalah yang pertama, rasa yang dirasakan oleh sufi, setiap pengalaman keagamaan. Jadi kalau kita sedang mengalami dekat dengan Allah, kita akan sadar bahwa satu-satunya wujud itu ya hanya Allah. Kita ini hanya mungkinul wujud. Jadi kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Seperti kalau kalian jatuh cinta, pikiranmu, hatimu itu kan tidak tentang dirimu, tapi tentang yang kamu cintai. Sejak tadi kajian kamu tidak mikir siapa-siapa, yang di pikiranmu yang kamu cintai, makanya kamu madep sana terus sana itu. Tidak penting tadi ngajinya paham apa enggak. Nah itu kenapa sibuk dengan yang kamu cintai. Masuk warung pun kamu lihat menu yang di pikiranmu, wah kalau dia sukanya menu ini, menu itu dia. Jalan-jalan di mall, kamu cowok tapi ngeliriknya ke baju cewek karena kamu tahu wah dia suka yang model ini, model itu. Pikiranmu sibuknya dengan dia. Itu yang menurut Syekh Dilawi, kesatuan semacam ini bisa diterima. Kalau kita sedang sangat jatuh cinta, hadirnya Allah sangat dalam diri kita. Yang kedua, wahdatul wujud itu kita memahami bahwa segala sesuatu di alam ini hakikatnya adalah ayat-ayatnya Allah. Yang kalau kita melihat itu terus membawa kita pada kesadaran ilahiyah. Lihat gunung, begitu indahnya, Allahu Akbar. Allah itu betapa maha detailnya kalau menciptakan, betapa maha indahnya. Jadi bukan kok gunung itu Allah, tapi gunung itu ayatnya Allah. Bukan kok aku ini Tuhan, tapi kita sebagai manusia itu adalah ayatnya Tuhan. Ketika kita melihat apapun, terus kita larikan itu pada penciptanya. Allah lah yang menghadirkan itu. Allah lah yang membuat begini. Nah, kalau yang ini tidak masalah. Jadi bukan yang bahwa ini semua adalah Tuhan. Itu kalau di filsafat namanya panteisme. Jadi beliau mengkritik panteisme. Baik, jadi ini salah satu cara beliau untuk memoderasi tasawuf. Jadi samakan manunggaling kawula Gusti kalau dalam bahasa Jawa itu bukan kok rakyat dan raja terus kumpul semua di keraton sana. Manunggal jadi satu, ndak. Maksudnya gini loh, maunya raja itu sama dengan maunya rakyat, sehingga bisa bersama-sama mewujudkan kemakmuran, mewujudkan gemah ripah loh jinawi.
Bayangkan kalau maunya raja dan maunya rakyat tidak sama, ya mesti clash. Nah, begitu kawula dan gustinya sudah satu visi, satu pandangan, enak untuk memajukan kerajaan. Itu makna-makna wahdatul wujud. Baik, masih kuatkah? Tidak apa-apa ya, tak anggap kuat gitu aja kalian. Mumpung libur, kalau tidak libur kan besok ada kuliah lah mungkin. Sekarang kan mumpung libur ya, meskipun kemarin nilainya jelek, tidak apa-apa lah. Yang penting sinau. Nah, pada akhirnya beliau punya konsep insan kamil. Insan kamil itu manusia yang mencapai kesempurnaan akhlak, ilmu, dan kedekatan pada Allah, serta mampu menjadi cermin bagi manifestasi sifat-sifat ilahi di dunia ini. Sederhananya, insan kamil itu orang yang ilmunya matang, spiritualitasnya dalam, dan kemanfaatan sosialnya luas. Itu insan kamil. Bukan ilmunya mentah, spiritualitasnya dangkal, tidak ada gunanya secara sosial. Itu kita mungkin ya, masih harus mengasah diri lagi menuju kamil. Cirinya 4 insan kamil itu. Yang pertama, iktirobat tadi, orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua, tidak melalaikan syariat. Yang ketiga, dialah yang menjadi cermin sifat-sifat ilahiyah. Cermin sifat ilahiyah itu Allah adil, kita juga bisa mengupayakan keadilan di muka bumi. Allah Rahman Rahim, kita juga hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Allah As-Sabur, kita dalam hidup juga penuh kesabaran. Itu namanya cermin sifat-sifat ilahi. Kalau dalam tasawuf disebut takhollak bi akhlakillah. Dan yang keempat, pemimpin peradaban, irtifakot tadi. Jadi yang awal iktirobat, pada akhirnya irtifakot. Mereka inilah agen perubahan sosial, membawa keadilan dan kemaslahatan dalam hidupnya manusia. Contoh ideal prototipenya Rasulullah Nabi Muhammad. Inilah insan kamil namanya. Beliau ini termasuk tokoh yang banyak mempengaruhi para pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, termasuk Muhammad Iqbal. Karena memang ide-ide awalnya semacam ini. Lanjut. Nah, ini saya ingin melanjutkan nanti ke kitab beliau ya. Beliau bilang begini, man akhadha bidzohiri syariah wa taraka batinahu faqad khosira nasibahu minal haq. Barang siapa yang mengambil zahirnya syariat dan meninggalkan batinnya, maka dia telah kehilangan bagian dari kebenaran. Ini boleh dicari di kitab beliau At-Tafhimat Al-Ilahiyah. Berarti syariat itu zahir dan batinnya harus hidup. Jangan hanya zahirnya tapi juga batinnya. Jangan hanya batinnya tapi juga zahirnya. Saya ingin bahas banyak tentang ini, tentang zahir dan batinnya syariat. Saya akan ngambil dari kitab beliau ya, Hujjatullah Al-Baligho, Hujjatullahil Baligho. Sisa 30-an menit kita akan ngambil beberapa bagian dari kitab itu
mengkaji makna batinnya syariat. Kalau lahirnya kan sudah ada. Baik, ini bagian terakhir ngaji kita ya, melihat makna batin. Nanti kita akan bahas mulai toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan amal soleh. Semoga nyampe ya 30 menit, materinya panjang. Nggak apa-apa wis. Akan lebih indah kalau kalian juga nanti ngakses bukunya langsung. Hujjatullah al-Baligh. Saya awali dari sini. Makna batinnya bersuci, wudu dan mandi. Beliau punya beberapa filosofi yang menarik tentang ini. Yang pertama begini, manusia itu secara fitrah punya kerinduan kepada kesucian, termasuk kesucian rohani dan spiritual. Kita itu ada kerinduan tersendiri pada kalau kita melakukan salah, misalnya dosa, itu kan batin kita kotor dan hidup kita mesti tidak nyaman, tidak tenang. Kenapa begitu? Manusia itu punya fitrah, suka kebersihan, suka kesucian. Oleh karena itu, ya syariat agama untuk bersuci, apakah itu wudu, apakah itu mandi, itu sesuatu yang sebenarnya cocok dengan fitrah. Saya tidak membayangkan, mungkin kalian kalau tidak ada kewajiban sholat subuh, mungkin bangun tidur kamu tidak akan cuci muka. Bisa saja langsung nongkrong di meja makan terus nyemil apa. Tapi kan ada syariat sholat terus kamu wudu. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi ada sisi fitrah bahwa kita itu punya kecenderungan kepada kesucian. Dan itu antara lain secara lahiriah diwujudkan dengan wudu. Yang kedua, najis. Itu kan kencing lah, apalah. Ini kata beliau ada pengaruhnya terhadap kejiwaan kita. Misalnya kita kena najis, itu mungkin tiba-tiba kita gelisah, kita murung, kita tidak nyaman. Kalau sudah bersuci jadi ringan. Ini rahasianya bersuci. Bayangkan kita merasa, jangankan gitu, sandal kita nginjek apa di luar itu kotoran, itu tidak kena loh, itu sandal kita, tapi kita kan risih, tidak nyaman. Terus kita cepet-cepet dibersihkan, kadang kamu gosok-gosok di batu, apa-apa di bawah itu, kamu tidak nyaman, sandalmu bukan dirimu itu. Jadi berarti apa? Loh, kenyamanan itu kan jiwa, berarti kotor itu mempengaruhi jiwamu. Coba ya kamu rasakan kamar kosmu sebelum dibersihkan, wawut-wawutan tidak karu-karuan. Dan setelah kamu bersihkan, cerah, bersih, suasana hatimu bisa berubah. Atau mungkin kamu ubah-ubah posisinya dan lain sebagainya, itu suasana hatimu bisa berubah. Jadi itu bagian dari kecenderungan fitrah manusia kepada kebersihan. Setelah suci, setelah bersih, ringan hatimu, nyaman. Ini yang wudu, sesuci, dan lain sebagainya. Beliau terus bilang lagi, syahwat. Syahwat itu, ini nanti hubungannya dengan mandi ya. Mandi besar maksudnya. Saya tidak tahu kalian sudah ngalami apa belum. Nah, syahwat itu biasanya berefek ke tenggelamnya jiwa dalam sifat kebinatangan yang paling kuat, yang bahkan kata beliau bisa menghapus efek latihan rohani bertahun-tahun. Kamu anak soleh yang luar biasa, tapi kalau sudah nafsunya muncul, itu sudah lupa dengan kesolehanmu wis. Dan ini hasrat kebinatangan. Kata beliau seperti binatang terlatih yang liar kembali. Seperti kuda yang sangat patuh, tiba-tiba waktunya kawin ketemu pasangannya, dia akan liar.
Nafsu itu seperti itu. Maka kata beliau, kalau orang setelah berhubungan seksual yang normal ya, bukan yang tidak boleh yang itu, terus mandi besar, ghusl itu bukan hanya membersihkan fisik, tapi apa? Memulihkan kembali spiritualitas yang tadi tersingkirkan. Bersih fisiknya, tapi terus balik lagi. Karena ketika kalian di puncak-puncaknya nafsu, itu kebinatanganmu lebih menonjol. Nah, kembali lagi pada kesolehan. Makanya mandi. Bukan urusan biar segar lagi. Siapa yang tidak mandi? Oke ya, baik. Terus, Pak kok pakai air, Pak? Kata Syekh Dihlawi, air adalah elemen penyuci paling kuat yang efeknya langsung dirasakan oleh jiwa. Jadi, wong ada gantinya tayamum kan kita tidak terlalu nyaman. Tetap yang lebih kuat itu air. Kalau tayamum kan cuma substitusi saja sementara kalau memang saking tidak adanya. Jadi maka menurut beliau mandi dan wudhu itu adalah sarannya penyadaran diri, membangkitkan rohani dari kelalaian. Seperti orang yang dibangunkan dari pingsannya, kata beliau. Baik, nanti dibaca di Hujjatullahil Baligha. Sholat agak mirip seperti wudhu tadi. Kita itu seringkali jiwa kita bersentuhan dengan namanya Al-Haram Al-Qudsi. Rasa agungnya Allah. Kayak teman-teman itu loh, kadang-kadang merasa spiritual sekali, merasa dekat sekali dengan Allah, merasa ada momen-momen itu momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Ya biasanya sih cuawaan kurang ajar, tapi pasti ada momen-momen saya, ya Allah hidupku ini anugerahmu yang luar biasa. Ini momen-momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Momen ketika kita takjub dengan keagungannya Allah. Tapi terus ketika kembali lagi nakal, kembali lagi ke dunia nyata, kita kok nggak kayak kemarin ya rasanya, nggak kayak itu kerinduan eksistensial namanya. Dan sholat bisa jadi obatnya. Jadi sholat mendekatkan lagi kita pada pengalaman kesucian. Kita sedang berhadapan dengan Allah, dengan keagungannya, kebesarannya. Yang di situ kalau istilah beliau, kita itu dalam sholat berkembang dari rendah ke semakin rendah dan ke yang paling rendah. Berdiri, rukuk, terus sujud. Jadi gesturnya orang sholat itu gestur orang yang memasrahkan dirinya sepenuhnya. Diawali dari rukuk. Rukuk itu kan penghormatan, menunduk, merendahkan diri. Dilanjutkan sujud, terusan sujud itu sudah menempatkan wajah ke tanah, sudah tunduk total. Nanti diakhiri dengan tahiyat. Tahiyat itu bersimpuh, pasrah sudah sepenuhnya. Hidupku sudah ku persembahkan sepenuhnya untukmu ya Allah. Nah, dimensi batinnya sholat. Coba kalian rasakan ya, ketika ruku ini sedang merendahkan diriku, menghormat sehormat-hormatnya pada Allah. Kemudian lebih lagi merendahkan diri dalam sujud. Terus nanti kita ada duduk tahiyat. Itu kan duduk yang orang pasrah sudah bersimpuh di depan dia sepenuhnya. Hanya ada makna itu latihan batin yang luar biasa. Orang kok sudah sesungguhnya sholat sampai ke level batin ini akan berefek ke jiwanya. Setelah itu sulit orang secara sengaja melakukan keji dan mungkar. Kenapa kok ada orang sholat masih keji dan mungkar? Ya karena tidak masuk sedalam itu dalam sholat. Sholatnya formalitas, 4 rakaat 2,5 menit. Gimana bisa merasakan? Oke ya.
Nah, kata beliau, sholat itu paket lengkap. Ada perenungannya, ada mengasah hati, dan juga ada aktivitas fisiknya. Oke, baik. Dan efek sosialnya ada. Sholat itu bisa mencegah kerusakan masyarakat karena dia memperbaiki budi. Sholat tadi ya, tanha anil fasya wal mungkar. Lanjut, batinnya zakat. Jadi zakat itu logikanya seperti ini. Kata beliau menggambarkan ketika orang miskin, tidak punya apa-apa, punya kebutuhan, kemudian dia berdoa atau dia mengeluh dalam hatinya, hakikatnya itu adalah ketukan pada pintu kemurahannya Allah. Bagaimana Allah menjawabnya? Apa langsung menurunkan uang atau tidak? Allah lalu mengilhamkan dalam hati orang-orang yang bersih untuk menanggapi. Kalau orang ini benar menanggapi, dari situ berkahnya Allah akan meluber padanya. Kenapa sih logikanya orang itu, kalau dalam Al-Quran barang siapa bersedekah itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Logikanya begini. Ada banyak orang yang membutuhkan berdoa, minta pada Allah. Terus salah satu jalan Allah mengabulkannya adalah dengan mengetuk hati kita, buka hati kita untuk berbagi pada yang miskin tadi. Kalau kita turuti isyarat dari Allah di hati kita itu, sudah saya beri mereka, saya bantu mereka, maka Allah akan memberi berkah sebanyak mungkin dalam diri kita, karena kita jadi jalan rezeki bagi dia. Jadi logikanya seperti itu. Nah, dilanjutkan. Logika pertama itu. Logika kedua, cinta harta ini salah satu variabel yang sering merusak diri kita, bahkan yang paling kuat. Jiwa kita itu sering rusak kalau sudah urusan cinta harta. Satu-satunya obat apa? Adalah mengorbankan harta. Mengorbankan harta itu memisah keterikatan kita dengan harta. Itu rahasianya zakat. Maka dalam zakat ada rahasia pembersihan diri. Kadang kita bingung, yang dibersihkan harta kita kok, yang bersih diri kita. Iya, karena dengan zakat, dengan sedekah kita sedang nyapih keterikatan nafsu kita pada harta. Di situ makna batinnya zakat. Ada juga makna naklinya sih dari hadisnya Nabi. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, tidak ada yang menambah umur kecuali kebajikan. Jadi di antara tips untuk menjauh dari kebinasaan, masalah, kehancuran adalah sedekah, termasuk zakat. Termasuk kalau ada orang sering jatuh dalam dosa karena kalah oleh hawa nafsu, latihanlah berbagi sedekah. Ini akan banyak membantu. Secara sosial, sedekah, zakat saat dibutuhkan oleh masyarakat, kalau kita berbagi pada sesama, itulah nanti jalan turunnya rahmat kolektif. Nah, mungkin ada rahmat yang individual, nah ini rahmat kolektif untuk semua masyarakat. Jadi kata Said Dilawi, yuk nanti bisa mengimbas ke seluruh masyarakat. Kalau isinya orang baik 1, 2, 3, ya rahmat itu akan diratakan kesemuanya. Itu yang disebut rahmat kolektif. Kalau puasa, sederhananya begini, manusia itu ada sisi hewaninya, ada sisi kemalaikatannya. Nah, sisi hewani ini sering menghalangi upaya kita untuk tambah dekat dengan Allah. Maka harus kita latih, harus kita sapih juga. Jalan paling mudah adalah puasa.
Dengan puasa, sisi hewani kita tambah lemah, tapi sisi malakut, kemalaikatan, tambah kuat. Kemudian puasa juga menyembuhkan penyakit hati. Kemudian menjernihkan akal, sehingga bisa mengendalikan tubuh, bukan lagi mengikuti nafsu. Kemudian latihan disiplin diri, memperkuat kendali batin atas dorongan jasmani. Ini manfaat individualnya. Ada lagi rahasia sosialnya. Kalau satu komunitas rutin puasa, ini berarti komunitas ini tangguh, kuat, bisa menahan diri. Otomatis setan terbelenggu. Kenapa? Ya mesti tidak mempan digoda. Wong orang ini kuat daya tahan dirinya. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Ini sebenarnya konsekuensi logisnya. Puasa juga membuat kita bisa melakukan perlawanan terhadap budaya yang merusak. Kalian misalnya hari ini ditelan habis-habisan oleh budaya komunikasi medsos, HP, dan lain sebagainya. Jalannya apa untuk melawan puasa? Kemarin ada materi puasa medsos. Perhatikan apa yang paling berat jadi problemmu, jalannya puasa. Ada yang harus kalian puasai kalau bahasanya orangnya. Pak, saya ingin nilai tinggi puasa. Waktu makan, waktu minum, waktu senang-senang kamu sisihkan, ganti untuk belajar. Puasa bisa jadi jalan. Termasuk puasa bisa jalan untuk tajalli rohani, penyingkapan spiritual. Dengan puasa kita tambah dekat dengan Allah. Tambah dekat berarti tambah faham, tambah makrifat. Muncul kesadaran betapa kita lemah, betapa yang maha kuasa hanya Allah saja. Ini tajalli rohani. Terus haji. Ini saya agak cepat ya. Ini sebenarnya gambaran bagaimana syariat dengan hakikat itu satu paket. Haji yang biayanya mahal, ngantrinya sudah sekarang tidak tahu puluhan tahun, hampir 50 tahun, dikorupsi lagi. Iya. Jadi kata Syekh Dihlawi, haji itu pertemuan agung orang-orang soleh di waktu dan tempat yang diberkahi. Mengunjungi tempat seperti ini itu akan mengasah frekuensi jiwa. Ngumpul kayak kita loh, ngumpul dengan teman-teman yang jahat, kita bisa ketularan jahat. Ngumpul dengan orang rusak, kita bisa jadi rusak. Tapi di Mekah, Madinah sana, orang-orang soleh ngumpul seluruh dunia, jumlahnya jutaan. Bagaimana luar biasanya frekuensi kebaikan di sana yang bisa mempengaruhi jiwa kita. Kata Syekh Dihlawi, jiwa akan menyerap warna spiritualitas para penghuni tempat itu. Kemudian tindakan seperti tawaf, sa'i, ikhram, itu cara untuk membangkitkan kesadaran ilahiyah dalam diri kita. Bagi orang-orang yang cinta dengan Allah, rindu dengan Tuhan, haji adalah jalan untuk memenuhi kerinduan itu secara lahir dan batin. Allah juga menjadikan haji sebagai ujian keimanan, membedakan ini orang tulus, ini orang munafik. Banyak orang kaya yang tidak mau haji dengan 1001 alasan. Kelihatan komitmennya pada agama. Itu diantara rahasianya juga. Juga untuk syiar Islam, mempererat ukhuwah. Dan kata Syekh Dihlawi, haji adalah bukti keikhlasan sejati. Karena kita keluar biaya, keluar tenaga, keluar macam-macam. Dan sepenuhnya untuk Allah saja. Kan toh balik juga uangnya tidak dikembalikan lagi. Kadang ya sakit batuk sampai berbulan-bulan. Tapi untuk Allah tidak ada yang rasanya berat. Jadi haji adalah bukti keikhlasan yang sejati.
Kemudian banyak amal soleh lainnya, boleh seperti misalnya zikir. Zikir adalah inti koneksi langsung kita dengan Allah. Zikir berguna bagi orang awam. Mungkin seperti kita itu belajar kok susah, ngaji nggak paham-paham, zikir. Jalan simple untuk kita yang ingin terkoneksi langsung dengan Allah. Doa adalah ketundukan total kita kepada Allah. Orang yang berdoa berarti dia masih sadar bahwa dia membutuhkan Allah. Jadi dalam hidupnya, doa mencerminkan perendahan nafsu dan membuka pintu di hadirat Tuhan. Jadi ini orang yang masih mau berdoa, itu berarti orang yang masih mau jadi orang baik. Itu berdoa, karena tidak mungkin minta pada Tuhan yang jelek-jelek. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran melatih rasa takut, penuh harapan, merenung kebesaran Tuhan, menenangkan jiwa, membersihkan hati, dan lain sebagainya. Amal soleh dengan sesama, silaturahmi, membantu tetangga. Ketika kita melakukan ini, struktur sosial masyarakat akan jadi semakin baik. Allah ridho dengan kita, malaikat mendoakan kita. Jihad bahkan, kenapa tidak kalau memang diperlukan? Ada 4 hal kita harus bergerak berjihad. Yang pertama, menghapus kezaliman. Yang kedua, menyelamatkan yang tertindas. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Dan yang keempat, menciptakan ketentraman kolektif. Ya, nanti kalian baca lagi ya, diulang, direnungi. Kalau tidak paham, pasrahkan pada Allah. Terakhir, mungkin ini menarik. Musibah dan sakit adalah juga jembatan menuju kesucian jiwa. Kalimat beliau menarik. Musibah dan sakit adalah penebus dosa, penyempurna jiwa, seperti air yang tumpah saat saluran ditutup. Kalau kita banyak melakukan dosa, ada banyak saluran tertutup dalam diri kita, saluran untuk melakukan kebaikan. Maka sakit akan bobol saluran tadi. Musibah menyadarkan kita untuk kembali lagi pada Allah. Sakit dan musibah juga adalah cara kita melepaskan hati dari dunia. Karena ketika kesempitan datang, tirai duniawi tersingkap, dan hati kita pada akhirnya hanya bergantung pada Allah. Kita berobat, tapi kita tidak yakin obat itu pasti menyembuhkan atau tidak. Karena kita tahu yang menyembuhkan hanya Allah. Ketergantungan kita pada Allah lebih dalam. Sakit dan musibah juga menghancurkan sisi kebinatangan kita. Sakit akan melemahkan nafsu, menghilangkan amarah dan syahwat, memperhalus akhlak. Semakin sadar kita betapa manusia itu lemah. Dan secara nagli sakit juga bisa jadi ganti hukuman akhirat. Ujian seorang mukmin adalah musibah di dunia.